Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi kami tentang keuangan sosial Islam. Kelompok 4 yang beranggotakan pertama, saya sendiri, Naila Dharma, kedua Aprilia Putri Ayudila, ketiga ada Rita Asmara Yeni, keempat Legia Frida Astuti Anugrah, kelima Tuti Oktamianda, dan terakhir ada Muhammad Hamka. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh saya sendiri tentang sejarah keuangan sosial Islam. Sejarah keuangan sosial Islam. Sejarahnya ini berawal dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 hingga pada akhirnya masalah krisis ekonomi global ini diangkat menjadi salah satu isu penting di Financial Sector Assessment Program. Program ini adalah program bersama IMF dan World Bank dalam menghadapi contagion effect, yaitu kondisi kesehatan dan fungsi sektor negara yang dapat berimbas ke perekonomian negara lain akibat adanya krisis keuangan. World Bank memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota dalam mengembangkan sistem keuangan mereka secara keseluruhan dan industri keuangan mereka. Islamic Research and Training Institute atau IRTI juga bekerja sama dengan World Bank untuk mengembangkan program penilaian sektor keuangan untuk sistem keuangan Islam. Islamic Development Bank atau IDB dan Asian Development Bank atau ADB memiliki 13 negara anggota, dan negara anggota berkembang ADB memiliki sekitar 80% dari populasi muslim global. Dan pada tahun 2013 diadakan pertemuan workshop Islamic Social Finance yang diikuti IRTI, IDB, ADB yang melahirkan istilah keuangan sosial Islam yang dipakai hingga saat ini. Kemudian kemunculan keuangan sosial Islam cukup dianggap serius, dibuktikan dengan terbitnya Islamic Social Finance Report mulai tahun 2014 sampai terakhir tahun 2020 yang membahas tentang zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam di beberapa negara anggota IRTI. Sampai dengan tercetus istilah zakat core principle dan wakaf core principle. Selanjutnya definisi keuangan sosial Islam. Keuangan Islam umumnya didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan berbagi risiko dalam pelaksanaannya. Berdasarkan definisi tersebut, keuangan sosial merupakan sebuah pendekatan dalam berinvestasi dan mengelola dana tertentu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan dan tantangan ekonomi melalui aktivitas dan kegiatan operasionalnya berdasarkan aturan Al-Quran dan Sunnah yang bertujuan untuk membangun tatanan sosial ekonomi yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada, keuangan sosial Islam hadir dengan capaian tujuan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan kemanusiaan melalui mobilisasi dan penyaluran sumber daya keuangan dengan orientasi non-profit. Konsep ini berakar pada dasar-dasar keyakinan Islam, serta bagian dari integrasi tatanan sosial yang menawarkan pembagian risiko, kasih sayang, persaudaraan, serta kewajiban untuk saling membantu orang lain. Konsep keuangan sosial Islam ini merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendistribusikan harta kekayaan yang kita miliki kepada orang lain yang berhak. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya sudah tertera, baik zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang disingkat menjadi ziswaf maupun keuangan milik syariah lain memiliki peran yang sebagai instrumen yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upayanya sebagai alat mencapai kesejahteraan sosial dijelaskan dalam surat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 yang artinya sudah tertera. Presentasi selanjutnya oleh Rita Asmara Yeni. Kepada Rita disilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang produk keuangan syariah. Yang pertama yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah bisa menjadi pilihan jika kita tidak cocok dengan pengelolaan asuransi secara konvensional. Lalu yang kedua, surat berharga syariah atau sukuk. Sukuk adalah surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan aset berupa penerbitan surat utang dengan berbasis prinsip syariah. Yang ketiga yaitu saham syariah.
Indeks saham syariah dikeluarkan pasar modal syariah. Dengan demikian, mekanisme transaksinya baik penjualan maupun pembelian tidak boleh dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Yang keempat ada deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpan berjangka yang dikelola menggunakan syariat Islam. Yang kelima, pembiayaan syariah. Pembiayaan atau leasing syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan pembiayaan konvensional. Selanjutnya yaitu prinsip keuangan syariah. Yang pertama tentunya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai harus sesuai dengan petunjuk dari Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terbatas dari bunga atau riba. Yang keempat yaitu menerapkan prinsip bagi hasil atau sharing antara bank dan nasabah. Yang kelima, sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariat Islam. Yang keenam, investasi yang dilakukan harus menjamin kehalalannya. Selanjutnya yaitu larangan dalam pengelolaan keuangan syariah. Yang pertama itu ada riba yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Yaitu yang kedua, maisir adalah yang terdapat pada surat An-Maidah ayat 90. Lalu yang ketiga ada boros dan yang keempat ada gharar. Selanjutnya yaitu perbedaan keuangan sosial Islam dan keuangan sosial konvensional. Yang pertama, perbedaannya terdapat pada dasar hukum atau aturan. Keuangan sosial Islam yaitu berdasarkan prinsip syariah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan keuangan sosial konvensional berdasarkan ketentuan hukum dan umum yang berlaku. Perbedaan selanjutnya yaitu pada orientasi keuangannya. Sedangkan pada keuangan sosial Islam berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan dan moral. Pada keuangan konvensional berorientasi pada keuntungan baik dalam bentuk kepuasan utility maupun laba. Selanjutnya gitu pada instrumen. Pada keuangan sosial Islam, zakat, infak, wakaf dan dana sosial Islam lainnya. Sedangkan pada keuangan konvensional dan CSR perusahaan konvensional. Selanjutnya itu pada laporan pengungkapan perusahaannya. Pada keuangan sosial Islam, Islamic Social Reporting merupakan perluasan dari CSR meliputi full disclosure dan social accountability mencakup 6 poin. Sedangkan pada konvensional yaitu CSR merupakan laporan sosial yang mencakup basic responsibility, organizational responsibility, dan social responsibility. Selanjutnya itu yang dikeluarkan oleh Bank Sosial Islam terbatas pada perusahaan yang memproduksi produk dan jasa yang halal, sedangkan bank konvensional tidak terbatas pada perusahaan yang memproduksi produk dan jasa yang halal saja. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian dananya. Keuangan sosial Islam bebas dari aspek judi, masyar, ketidakjelasan, gharar, riba, aniaya, dom, dan haram. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan bunga dan mengandung unsur judi dalam kegiatan investasinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Apulia Putri Ayudila kepada April disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Selanjutnya tentang macam-macam zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua, ada zakat mal atau zakat harta dan zakat nafs atau zakat fitrah. Zakat mal ini zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mencakup dari hasil pertanian, perdagangan, hasil laut, dan hasil-hasil lainnya yang masing-masing jenis tersebut memiliki perhitungan tersendiri. Jadi zakat ini zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim sesuai dengan haul dan nisabnya. Lalu zakat fitrah ini zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa di bulan Ramadan.
Jadi zakat fitrah ini wajib dikeluarkan umat muslim baik perempuan maupun lelaki pada awal bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Hal-hal berkaitan dengan zakat itu ada nisab. Nisab ini adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu ada mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan lalu ada muzaki. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nisab zakat terlihat dalam slide. Terdapat beberapa jenis harta. Pertama itu ada emas. Nisab emas itu 93,6 gram dengan kadar zakat 2,5%. Lalu ada perak dengan nisab 624 gram dengan kadar zakat 2,5%. Lalu ada perniagaan, nisabnya itu standar emas dengan kadar zakat 2,5%. Lalu ada pertanian dengan nisab 750 kg dengan kadar zakat 10% tanpa biaya irigasi dan 5% itu ada biaya irigasi. Lalu peternakan seperti kambing itu nisabnya 40 ekor dengan kadar zakat 1 ekor umur 2 tahun. Lalu peternakan seperti sapi dan kerbau itu nisabnya 30 ekor dengan kadar zakatnya 1 ekor berumur 1 tahun. Lalu ada barang temuan. Barang temuan ini tidak ada nisabnya namun kadar zakatnya itu 20% secara tunai. Lalu ada perikanan, perkebunan, dan profesi itu nisabnya standar emas dan kadar zakatnya 2,5%. Lalu selanjutnya ada mustahik zakat. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 terdapat 8 pihak yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir ini adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Lalu ada miskin. Miskin ini mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Lalu ada amil. Amil ini orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu tersendiri. Lalu ada mu'alaf. Mu'alaf ini orang-orang yang baru memasuki agama Islam. Lalu ada hamba sahaya. Hamba sahaya ini budak yang ingin memerdekakan dirinya. Seperti yang kita ketahui di era zaman saat ini hamba sahaya ini sudah tidak diberlakukan lagi. Lalu ada garim. Garim ini mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan mereka tidak sanggup untuk memenuhinya. Ada fisabilah. Fisabilah ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti melakukan dakwah, perang. Lalu ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang-orang yang kehabisan biaya dalam masa perjalanan. Lalu selanjutnya itu model pengelolaan zakat. Terdapat 2 model pengelolaan zakat. Yang pertama itu secara produktif dan konsumtif. Secara produktif itu zakat yang diberikan kepada penerimanya sebagai modal untuk menjalankan sebuah usaha. Tujuan dari zakat ini adalah untuk membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Lalu secara konsumtif yaitu zakat yang disumbangkan dari yang mengelola zakat. Lalu selanjutnya itu ada organisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintahan. Badan Amil Zakat berada di tingkat pusat sampai desa. Hubungan kerja Amil Zakat itu terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang telah memenuhi syarat. Tugas pokok dari Amil Zakat adalah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pengawasan dalam pelaksanaan tugas Amil Zakat ini dilakukan oleh unsur pengawas. Apabila Badan Amil Zakat menemui kesulitan dalam melakukan audit keuangannya, maka Badan Amil Zakat ini dapat meminta bantuan akuntan publik. Dalam pasal 20, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat. Dan apabila pengelola zakat melakukan kekeliruan, maka akan dikenai sanksi yang telah tertulis dalam pasal 21 yang menjelaskan bahwa setiap pengelola zakat yang melakukan kelalaian akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Regia Frida Astuti Anugrah. Kepada Regia silakan. Baiklah, saya Regia Frida Astuti Anugrah akan melanjutkan presentasi tentang hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menyuburkan harta atau sifat-sifat baik.
Yang keempat, membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah. Yang kelima, menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa. Dan yang terakhir, memisahkan diri dengan sifat yang terpuji. Yang kedua, wakaf. Wakaf yaitu kata dari bahasa Arab, yaitu wakaf, berarti menahan diri, menghentikan, atau mengengkang. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Wakaf menurut istilah artinya menahan harta milik pribadi untuk yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4 yaitu bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dasar hukum wakaf dalam surah Ali Imran ayat 92, janganlah kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yaitu kamu sekali perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Rukun wakaf. Yang pertama, wakif atau orang yang berwakaf. Wakif harusnya termasuk dalam orang yang sudah balik, berakal sehat, dan pemilik sah atas barang yang diwakafkan dan tidak ada paksaan. Mauquf atau harta yang diwakafkan. Barang yang dapat diwakafkan adalah barang yang kepemilikannya sah dan halal, baik yang dapat dipindahkan seperti buku, kendaraan, dan lainnya, maupun tidak dapat dipindahkan seperti tanah atau rumah. Mauquf alaih atau pihak yang menerima wakaf atau nazir. Penerima perorangan harus disebutkan namanya, namun bila tidak disebutkan maka harta wakaf diserahkan kepada para fakir miskin. Penerima wakaf juga tidak bisa memiliki kepemilikan pribadi pada harta kecuali pemanfaatannya saja. Sihat atau ikrar serah terima wakaf. Sihat ini wajib dilakukan oleh pihak yang mewakafkan. Sebagian ulama juga berpendapat sihat dapat dinyatakan dalam bentuk lafaz atau ucapan maupun tulisan dari si wakaf. Sebaik-baiknya pengikraran wakaf disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 saksi, bahkan lebih baik lagi bila ada di hadapan notaris dan disertifikatkan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang pertama, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Yang kedua, wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang ketiga, ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan ataupun tulisan kepada nazir untuk diwakafkan harta benda miliknya. Yang keempat, nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang kelima, harta benda wakaf adalah harta benda yang dimiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dan yang keenam yaitu pejabat membuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya disingkat oleh yaitu PPAWIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh pemerintah atau menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Lembaga independen yang berkedudukan di ibu kota negara dan dapat dibentuk melalui perwakilan di provinsi. Tugas dan wewenang BWI yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional. Yang ketiga, memberikan izin atau perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan menghentikan hazir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang terakhir adalah serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tuti Oktamianda. Kepada Tuti disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, itu mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif. Seseorang sengaja menghibahkan, mengalihkan harta benda wakaf akan dikenai sanksi pidana. Orang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf melebihi jumlah yang ditentukan juga dapat dikenai dengan hukuman pidana. Selain sanksi pidana, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau penghentian izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, manfaat dari wakaf. Yang pertama itu mendapatkan pahala. Selama benda yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan terus-menerus oleh masyarakat, sekalipun pewakafnya telah meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, menumbuhkan jiwa sosial. Seseorang berwakaf akan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang lain yang hanya sibuk menimbun properti, emas, kendaraan, dan barang mewah untuk dirinya dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, membantu kesulitan orang lain. Dengan melakukan wakaf, maka dapat membantu meringankan beban kesulitan yang sedang menimpa orang lain. Yang keempat, membawa kesadaran bahwa harta itu tidaklah kekal. Harta benda yang dimiliki manusia saat ini bukanlah sesuatu yang kekal, karena yang kekal adalah amalan yang dilakukan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki tersebut, terutama wakaf sebagai sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun si pewakaf telah meninggal dunia. Lalu yang terakhir itu menghilangkan kesenjangan sosial. Hubungan masyarakat antara yang kaya dan miskin secara umum pasti akan mengalami kesenjangan sosial. Untuk itu, ketika seorang hartawan berwakaf untuk digunakan manfaatnya secara umum, orang-orang yang kurang mampu jadi bisa merasakan dampak dari harta tersebut, sehingga dapat membantu membuat hubungan antar masyarakat menjadi lebih harmonis. Berikutnya, lembaga keuangan mikro Islam. Sistem Islam memiliki prioritas yang jauh lebih besar yang diberikan kepada kebutuhan orang-orang yang sangat miskin daripada mereka atau yang tidak terlalu miskin. Ada alasan ekonomi yang kuat mengapa keuangan mikro konvensional dan terutama kredit mikro mungkin tidak sesuai untuk orang yang sangat miskin. Materi berikutnya itu keuangan sosial Islam dalam pembangunan. Definisi pembangunan dalam ekonomi konvensional adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau suatu daerah yang bertujuan pada kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Itu menurut Wicaksono tahun 2009. Sementara itu, Islam memandang bahwa pembangunan ekonomi adalah integrasi antara pembangunan ekonomi yang berfokus pada aspek material dengan keberadaan spiritual dan moral. Itu menurut Huda tahun 2015. Hal inilah di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah tazkiyah an-nafs. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7-10 yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Masalah kemiskinan dan pengangguran itu menjadi hal penting dalam pembahasan pembangunan ekonomi. Distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata menjadi penyebab semakin buruknya kemiskinan. Redistribusi adalah salah satu fungsi penting dari suatu perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Itu menurut Manan tahun 2000. Lalu, adapun zakat dan wakaf itu dalam ekonomi Islam adalah dua instrumen yang penting dan institusi sosial distribusi yang dapat berkontribusi untuk mengembangkan modal manusia dan pengentasan kemiskinan itu melalui program-program tertentu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya oleh Muhammad Hamka. Kepada Hamka disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Yang pertama, ada pengentasan kemiskinan.
zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan sosial Islam sebagai media redistribusi kekayaan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara. Kemiskinan merupakan suatu kondisi belum terintegrasinya secara baik sektor moneter dan real yang berdampak pada kesenjangan tinggi antara si kaya dan si miskin akibat dari distribusi yang tidak merata. Pada perkembangannya, keuangan sosial Islam dapat menjadi salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Atta 2018 juga menjelaskan bahwa peran keuangan sosial Islam dalam mengurangi pengangguran dapat dilakukan melalui pemberian modal untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. BPS mendefinisikan pengangguran itu sebagai kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Pemerintah pun telah berusaha untuk mengurangi pengangguran dengan berbagai program seperti ada pelatihan sumber daya manusia dan pemberian modal usaha. Selanjutnya, materi tentang inklusi keuangan sosial Islam. Gambaran umum dan tujuan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses layanan keuangan formal yang berkualitas, aman, efektif, dan efisien dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya yaitu tidak hanya membuka akses keuangan, namun juga mengembangkan akses dan dana yang diterima masyarakat. Menurut inklusi keuangan sosial Islam tidak hanya berfokus pada bagaimana cara perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, melainkan juga memperhatikan prinsip syariah berupa keadilan dan kesejahteraan dalam praktiknya. Tujuan jangka panjang tersebut dapat dilakukan dengan tidak hanya membuka akses keuangan, tapi juga mengembangkan akses dan dana yang diterima masyarakat agar dapat digunakan pada sektor produktif yang selanjutnya dapat mengatasi kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan. Yang kedua, yaitu implementasi inklusi keuangan sosial Islam. Salah satu bentuk inklusi sosial yaitu melalui keberadaan kelembagaannya. Lembaga keuangan sosial Islam atau lembaga wakaf juga dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk menurunkan biaya pembiayaan bagi klien inklusi keuangan. Lembaga keuangan sosial Islam, khususnya yang berbasis wakaf, juga dapat mendukung inklusi keuangan dengan menempatkan dana pada penyedia jasa titipan atas dasar rekening investasi bagi hasil, asalkan ditentukan dalam akta wakaf. Organisasi lain yang berperan aktif dalam inklusi KSI adalah Rumah Zakat, Baznas, Laznas, UPZ, BWI, dan lain sebagainya. Baznas sebagai OPZ terbesar di Indonesia merupakan salah satu penggagas digitalisasi keuangan sosial Islam, khususnya pada aktivitas penghimpunan dana. Terdapat 3 platform yang ditawarkan Banas dalam menghimpun dana, yaitu 1. Internal platform yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Sosial Islam sendiri berupa website dan atau aplikasi seperti aplikasi Muzaki Corner berbasis Android dan aplikasi Simba Lite dari Baznas yang ditujukan untuk internal Baznas. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan data Muzaki, pembayaran donasi, dan lainnya. Yang kedua itu ada external platform. External platform yang disediakan oleh mitra lembaga keuangan sosial Islam dengan berbagai metode pembayaran seperti QR Code, e-commerce, crowdfunding, online, dan mesin pembayaran digital. Yang ketiga yaitu ada social media platform, yaitu melalui kerjasama dengan platform media sosial berupa Instagram, Facebook, dan media online lainnya. Selain digitalisasi penghimpunan dana, kemudahan akses keuangan sosial Islam
juga dapat berbentuk layanan non-digital, yaitu layanan jemput zakat, serta layanan dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat zakat dengan mengakomodir kebutuhan mustahik secara optimal dan prima, yaitu layanan ATM atau anjungan tunai mandiri. ATM yang berupa beras yang merupakan bagian dari layanan aktif Basnas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4 tentang keuangan sosial Islam. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kejanggalan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.